Dan pemirsa, masih di kampanye akbar Partai Nasdem bersama dengan calon Presiden Anies Baswedan. Saat ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah berada di lokasi kampanye dan sudah duduk di panggung bersama dengan sejumlah pengurus dari Partai Nasdem di Provinsi Sulawesi Selatan maupun juga dari tim kampanye daerah pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kita masih menantikan kedatangan dari Capres Anies Baswedan yang sebentar lagi ini akan tiba. Sedikit tersendat Anggi dan pemirsa karena suasana keramaian menuju ke lapangan ini memasuki kota Parepare sudah sangat ramai dipadati oleh massa sehingga untuk bisa tiba di lokasi kampanye ini membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Boleh kesini sedikit Bapak? Baik. Ya, Pak Taslim, Anda tadi bersama-sama dengan rombongan ya pergi ke sini. Bisa digambarkan keramaian di sana seperti apa Pak? Ya, tadi suasana di perjalanan masa begitu ramai sehingga kami harus berjalan kaki 2 km. Pak Surya beruntung dapat ojek. Pak Anies masih ada di belakang, tetapi antusiasme masyarakat untuk mendukung Nasdem, untuk melakukan perubahan, betul-betul kami lihat dengan mata kepala sendiri. Masyarakat yang tidak dibayar, masyarakat yang tidak dimobilisasi, masyarakat yang datang dengan kesadaran sendiri. Dan itu menggembirakan untuk kemajuan politik Indonesia, di mana masyarakat kita semakin memiliki kesadaran bahwa perubahan harus dilakukan dengan segera. Oke. Apa alasan memilih kota Parepare Pak untuk menjadi lokasi kampanye saat ini? Parepare ini kita posisi kita sekarang wakil ketua DPRD. Kita ingin menjadi ketua DPRD di Parepare. Tetangganya Kabupaten Baru, kita sudah punya bupati di sana dan kita sudah jadi ketua DPRD. Jadi Parepare ini kita targetkan menjadi ketua DPRD Nasdem juga. Dan ini kan dapil 2 kita targetkan dapat 2 kursi RI. Kalau sekarang masih 1. Parepare ini hasil studi kita, potensi pendukung Nasdemnya bagus dan pendukung Aniesnya juga bagus. Maka Anies dan Pak Surya kita datangkan bersama-sama di sini. Oke. Dalam kampanye ini kira-kira akan dihadiri oleh siapa saja dan berapa banyak Pak masyarakat yang Jadi yang hadir itu Pak Surya Paloh, Pak Anies Baswedan, Pak Willy Aditya, Sekretaris Bapilu Nasdem, Peter Gonta, Wakil Ketua Dewan Pakar, beliau juga mantan duta besar di Polandia, mantan Jaksa Agung Prasetyo, dan ada beberapa lagi tim dari pusat. Di samping Pak Rusdi Mase sebagai Ketua DPW dan teman-teman Jurkam dari sini. Ini kampanye kita hari ke-18 kita keliling Jakarta, besok kita ke Ambon, lusa kita ke Kendari, balik Jakarta, istirahat 1 hari, baru kita lanjutkan di JIS tanggal 10. Oke. Nah, Pak Taslim, kita ingin tunjukkan dulu bagaimana suasana di sekitar lokasi kampanye ini ya Pak. Mungkin kamera bisa menyorot bahwa di belakang kita ini ada pendukung-pendukung dari Partai Nasdem dan juga paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ini sudah dibentangkan, ada sejumlah poster-poster, bendera-bendera yang sudah membentang di sini, pemirsa. Dan juga kalau kita coba melihat ke arah perairan di sini juga sudah ada sejumlah perahu yang totalnya ini ada sekitar 200 perahu yang dikendarai oleh para nelayan. Ini mereka datang ke kota Parepare untuk mengikuti kampanye akbar Partai Nasdem dan Capres Anies Baswedan dari kalangan nelayan, dari kelompok nelayan yang mana mereka mendeklarasikan atau mendukung pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kita akan kembali berbincang pemirsa bersama dengan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Pak Taslim, kita udah lihat bersama ya bagaimana antusiasme dari masyarakat di sini yang datang pun dari kalangan yang begitu beragam. Salah satunya yang sangat mencolok ini dan unik cara mereka datang ke sini dari kalangan para nelayan. Bagaimana kemudian Partai Nasdem melihat adanya semangat masyarakat di sini? Ini yang surprise buat kita. Surprise buat kita karena ada 200 kapal dari nelayan. Ini tidak ada dari daerah sebelumnya. Di Medan kami jalan kaki, di Makassar kami kemarin di Manado kami jalan kaki, tapi kami belum pernah lihat nelayan berkumpul sebanyak ini.
nelayan itu salah satu program prioritas Anies. Pemberdayaan nelayan, mengangkat derajat nelayan untuk mengeksploitasi laut kita yang kaya dengan kekayaan alam. Jadi mereka akan jadi tuan rumah di negeri sendiri kalau Anies menjadi presiden. Oke. Artinya Pak, ada program-program yang memang kan sudah disampaikan oleh Pak Anies dalam visi misinya setiap kali ia pergi ke daerah-daerah. Khusus untuk Sulawesi Selatan, bagaimana melihat potensinya? Khusus untuk Sulawesi Selatan nanti akan ada dialog khusus Pak Anies dengan perwakilan nelayan. Dia akan mendengar dan kita akan ciptakan program khusus untuk nelayan. Tadi saya sudah janji sama beliau begitu. Apa saja misalnya Pak yang menjadi concern? Pemberdayaan nelayan itu misalnya bagaimana memutus mata rantai dari nelayan bisa ke konsumen, tidak melalui tengkulak dan seterusnya. Bagaimana memperbanyak pelabuhan-pelabuhan kecil supaya nelayan kita bisa mendarat di situ. Bagaimana nelayan kita bisa mendapat kredit, terutama punya akses perbankan, bisa mendapat kredit untuk memodernisir kapalnya, untuk memodernisir alat-alat pancingnya. Itu semua akan jadi prioritasmu, akan jadi prioritas Amin. Dan itu sudah dicantumkan dalam visi misi beliau. Baik. Kalau kita melihat juga salah satu potensi dari Sulawesi Selatan ya Pak, beberapa kali tadi disebutkan di panggung bagaimana Sulsel menjadi salah satu lumbung pangan bagi Indonesia bagian tengah bahkan sampai Indonesia bagian timur. Ya, jadi apa misinya di bidang pertanian? Lumbung pangan selama ini Sulawesi Selatan itu sudah surplus beras. Kita bermaksud dari Sulawesi Selatan ini kita mengekspor beras. Kita menghentikan impor dan kita mengekspor beras. Dan itu potensi kita ada. Karena sekarang Sulawesi Selatan itu sudah mensuplai beberapa provinsi. Kita akan tingkatkan ekstensifikasi pertanian, memodernisir, memurahkan pupuk. Karena Pak Anies sudah janji dalam waktu 100 hari masalah pupuk akan selesai. Itu tekad Pak Anies. Ya. Baik, akan ada dialog-dialog lebih lanjut ya Pak terkait iya, isu-isu akan ada tersebut. dialog lebih lanjut dan hari ini Pak Anies nanti akan diatur waktu ada dialog langsung dengan nelayan. Dan beliau kita membawa tim ahli nelayan dan pertanian di Sulawesi Selatan itu untuk melihat langsung dialog ini dan untuk mencatat poin-poin pentingnya. Baik, kalau kita bicara soal elektabilitas baik dari Partai Nasdem ataupun pasangan calon Amin di Sulawesi Selatan ini, seberapa Partai Nasdem telah mengcapture peluangnya untuk nanti menang? Jadi posisi Nasdem sekarang ini, Nasdem itu urutan kedua di Sulawesi Selatan. Kita wakil ketua DPRD, kita punya 4 kursi RI. Target kita kali ini adalah seluruh kabupaten kota bisa menyabet pimpinan, ketua atau wakil ketua DPRD. Kemudian kursi RI kita akan menjadi 6. Dan kita harapkan kita akan menjadi ketua DPRD provinsi. Artinya kita menjadi pemenang. Kalau selama ini kita menjadi pemenang kedua. Anies, kedatangan kami sudah 6 kali Anies di sini sejak hari pertama sampai bersama Yusuf Kalla. Dia terus trennya menaik. Dan kita optimis Sulawesi Selatan Anies akan jadi pemenang. Kita optimis. Selain kita fokus ke dua isu tadi Pak soal nelayan dan petani, bagaimana apa sebetulnya program restorasi atau perubahan yang ingin dibawa untuk Sulawesi Selatan Pak? Yang utama yang akan kita rubah itu adalah semua petani akan punya akses perbankan. Mereka jadi nasabah bank dulu. Bank itu nanti akan direformasi, akan memberi kredit lebih murah, akan membuka peluang kepada kepala dunia usaha yang kecil. Selama ini kan petani-petani kecil kan susah mendapat kredit. Ini daerah pertanian dan perikanan. Pertaniannya akan kita genjot habis-habisan. Oleh karena itu Anies datang bersama tim khusus. Tim khusus untuk mendalami terkait isu-isu tersebut. Nanti malam ya, juga ada dialog. Jadi baik. Pak Anies kembali ada dialog dengan baik. Nah, kita beralih Pak untuk membahas soal orasi politik atau pidato yang kerap kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam beberapa kesempatan terakhir ini keras sekali bagaimana menyuarakan pentingnya persatuan dan menjaga demokrasi. Ya, apa jadi bagi Nasdem, bagi Surya Paloh, persatuan dan kesatuan jauh harus diutamakan, lebih penting dari pemilu itu sendiri. Jadi pemilu ini harus merekatkan kita. Pemilu itu harus menyatukan kita sebagai anak bangsa, bukan sebaliknya. Pemilu tidak boleh memecah belah kita. Persatuan dan kesatuan kita itu yang utama. Itu harus tetap menjadi prioritas utama. Siapapun pemenang pemilu, persatuan kita harus utuh. Jadi Pak Surya selalu menghimbau agar kita
menjaga itu sebagai aset utama. Hanya dengan persatuan dalam masyarakat yang pluralis, dalam masyarakat yang majemuk ini, persatuan itu menjadi modal utama kita untuk mengejar ketertinggalan, menggapai kemajuan di masyarakat global. Apakah poin itu juga yang kira-kira nanti akan menjadi salah satu pembahasan dari Ketua Umum, Pak? Iya, Pak Surya akan menghimbau itu karena Sulawesi Selatan itu juga daerah plural dan besar. Kemudian Pak Surya juga akan menekankan, mengajak semua para kader untuk berani menegakkan peraturan, berani menegakkan kebenaran, menjaga TPS, memperhatikan perhitungan suara TPS agar suara-suara kita tidak dicurangi. Kita ingin pemilu yang bermartabat, pemilu yang terhormat, pemilu yang jujur dan luber, pemilu yang tidak curang. Itu baik. yang penting. Kalau terkait dengan isu terkini, Pak, yang sering kali kita dengar disuarakan dari kalangan masyarakat, terutama dari guru besar, dari kampus-kampus, bagaimana mengkritisi suasana demokrasi saat ini? Bagaimana Nasdem menanggapi fenomena itu? Suara-suara kampus itu kan suara hati nurani rakyat. Mereka itu para akademisi yang berpikir murni. Kalau di zaman dulu mereka itu ibarat nabi. Kalau mereka sudah bersuara berarti ada sesuatu yang perlu. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu kita berharap para pihak yang terkena oleh koreksi-koreksi para akademisi segera merubah sikap. Tidak ada gunanya melawan karena pandangan-pandangan akademisi itu pandangan-pandangan yang murni. Pandangan yang murni yang tidak berpolitik, bukan praktisi, dan mereka harus didengar. Mereka harus didengar. Kami sejak dari dulu, sejak Nasdem berdiri, salah satu acuan kami adalah pandangan-pandangan kritis para akademisi. Jadi guru besar itu perlu dan harus didengar. Artinya mendukung dengan adanya gerakan dari kampus-kampus ini ya, Pak? Kita mendukung gerakan moral kampus-kampus untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang beretika, untuk Indonesia yang terhormat. Orang-orang yang sudah menyimpang supaya kembali ke jalan yang benar. Kira itu. Baik. Ya, Pak Taslim, sebelum kita kembali ke panggung atau ke studio nantinya, Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan di review bagaimana perjalanan kampanye Partai Nasdem sudah provinsi ke-12. Kami sudah berjalan di seluruh Sumatera, seluruh Kalimantan. Hari ini kami ke Makassar, besok ke Ambon, besoknya lagi ke Kendari, lalu balik ke Jakarta tanggal 8, istirahat 1 hari untuk tanggal 10 kampanye. Kami melihat suasana yang sangat kondusif, di mana aspirasi terhadap Partai Nasdem itu semakin besar. Oleh karena itu kami yakin kami akan masuk 3 besar. Kalau sekarang posisi kami itu baru nomor 4 di Indonesia, kami percaya dan kami yakin berdasarkan hitungan-hitungan yang terukur, hasil survei dan hasil konsolidasi yang kami lihat sendiri, kami optimis kami masuk 3 besar. Baik, melihat langsung bagaimana masyarakat juga menyuarakan ya Pak, menyuarakan aspirasi, kampanye demi kampanye datang ini sendiri, tidak dibayar, dan mereka sekarang juga semakin berani mengungkapkan isi hatinya. Tidak lagi mau diancam-ancam, ditakut-takuti. Mungkin ada yang masih kasih uang, ya uang kita bilang, kalau dikasih uang terima saja, pilihan kan kamu sudah tahu. Kamu kan sudah berteman dengan kader-kader Nasdem sekian tahun. Itu yang kamu pilih, saya kira itu. Oke, itu yang juga menjadi poin yang selalu diulang ya Pak di dalam setiap kampanye Partai Nasdem, ditegaskan yang datang ke sini ini bukan karena diberikan sesuatu, ini bisa dijamin oleh pihak Partai Nasdem. Ini bisa Nasdem, dilihat Pak. Misalnya yang datang di sini tadi pagi datang hujan, baju kering di badannya, sekarang sudah kering, berkumpul lagi, sama yang terjadi di mana-mana. Sama yang terjadi di mana-mana. Dan ini mengembirakan kita untuk kehidupan politik Indonesia. Partisipasi politik semakin subur partisipasinya, tidak karena mobilisasi, dan itu menyehatkan kita. Itu kan bagian yang didorong oleh para akademisi, di mana partisipasi politik ini real, tidak semu, tidak yang dimobilisasi. Baik, terima kasih Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim telah bergabung bersama dengan kami. Ya Anggi, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Sekjen Partai Nasdem, perwakilan dari DPP. Ini sambil kita akan terus menantikan dimulainya kampanye akbar, terutama memasuki acara intinya adalah mendengarkan orasi politik dari Capres nomor urut 1 dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Untuk
Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Anggi. Terima kasih Marcelina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.